Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi syara'a lana bi syari'atis shiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam Kultum Salimah Ramadan. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan dapat berpuasa di bulan Ramadan tahun 1446 ini. Sholawat serta salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah, kita sama-sama mengetahui bahwa tujuan terbesar atau goal terbesar seorang mukmin dalam melaksanakan puasa seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah 183, dan kita sudah sama-sama menghafal di akhir ayat kewajiban syariat siyam ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sarana, yaitu menuju kepada ketakwaan, la'allakum tattaqun. Dan perintah ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengajak sesiapa saja yang hatinya ada keimanan supaya melakukan syariat puasa dengan diakhiri la'allakum tattaqun. Kata la'alla dalam bahasa Arab di sini memiliki makna harapan, tujuan, ya. Sehingga la'alla di sini ada taroji, ada pengharapan, ada doa. Dengan berpuasa ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah syariat yang luar biasa dengan adanya syariat berpuasa ini. Kenapa puasa dapat menjadikan kita sarana untuk menuju kepada ketakwaan Allah? Nah, beberapa poin ini yang hendak kita bahas pada kurma kajian Ramadan kali ini. Kajian Ramadan Salimah kali ini. Dengan puasa, kita sama-sama tahu, puasa kita tidak makan, kita tidak minum. Ketika berpuasa, terjadi pengurangan makan dan minum. Ketika makan atau minum ini berkurang, maka tentu di sini menjadikan keinginan atau syahwat itu juga menjadi lemah. Ketika syahwat ini menurun, maka keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat pun juga di sini berkurang juga. Ya. Sehingga tepat sekali ketika Rasulullah mengatakan asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Perisai yang dapat menghalang-halangi seorang yang berpuasa untuk melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab pertama kenapa puasa dapat menuju menuju orang yang berpuasa kepada sarana ketakwaan. Kedua, bahwa dengan berpuasa melatih seorang yang berpuasa ini supaya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, pribadi yang tabah. Ya. Karena dia tahu bahwa dia sudah melakukan sahur, sudah melakukan niat berpuasa, sehingga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari akan melatih dia untuk yang namanya sebuah sikap yang bagus, sikap yang sangat mulia, yaitu berpuasa, bersabar, ya, melatih kesabaran, melatih ketabahan. Ya. Orang yang terbiasanya, mohon maaf, merokok barangkali, maka dia akan terlatih untuk tidak merokok, atau hal-hal yang kebiasaan yang buruk, maka dengan berpuasa ini dia menjadi
tidak melakukannya karena dia berpuasa. Dan dia di sini menjadi seseorang yang terlatih untuk memiliki sifat sabar. Sebab ketiga, kenapa berpuasa dapat menjadikan seseorang mendapatkan ketakwaan. Nah, kita kalau sedang berpuasa, maka secara otomatis biasanya ini seseorang akan mudah untuk berbuat baik, mudah untuk berbuat taat, karena dia sedang berpuasa. Sementara ketaatan-ketaatan ini dapat menghantarkannya kepada ketakwaan. Karena hakikat takwa adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda rasanya memang antara bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Bulan Ramadan akan mengajak kita lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bersedekah, tilawatul Quran, membantu orang yang sedang kesulitan. Apapun pintu-pintu kebaikan, maka pada bulan Ramadan ini berasa sangat ringan sekali, sangat lebih mudah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ya, makanya pada bulan Ramadan ada hadis Rasulullah memberikan kita, menyajikan kita ya tentang bahwa ketika bulan Ramadan ada penyeru kebaikan, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr amsik. Orang-orang yang penyeru kebaikan, ayo lanjutkan, teruskan. Dan ini memudahkan. Orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan stop, cukup. Ini bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan ketakwaan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ya, dari sini kita pahami bahwa tujuan terbesar dalam melakukan ketakwaan kepada Allah, dalam melakukan berpuasa dengan kita berniat dari malam hari meninggalkan hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Salah satu tujuan terbesarnya adalah supaya bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya. Takwa menjadikan seseorang akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Banyak sekali tujuan-tujuan dari hasil yang diinginkan dari takwa. Banyak sekali hadis-hadis atau banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membeberkan tentang takwaan adalah merupakan solusi-solusi dalam setiap permasalahan hidup. Bagaimana seseorang dapat mencapai takwa, maka salah satunya yaitu dengan berpuasa. Mengapa puasa dapat menjadikan seseorang bertakwa? Maka di antara 3 sebab tadi dapat menjadikan kita lebih bersemangat lagi, ya, bahwa dalam 1 bulan Ramadan kita berpuasa, dan mudah-mudahan dengan berpuasa ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang termasuk barisan orang-orang yang bertakwa sesuai dengan syariat berpuasa. Sahabat Salimah yang Allah muliakan, kultum sedikit ini mudah-mudahan dapat mengingatkan kita tentang arti pentingnya berpuasa bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Ya. Pada akhirnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna 'ala shiyam, Allahumma a'inna 'alal qiyam, Allahumma a'inna ala tilawatil Quran. Ya Allah, bantu kami untuk berpuasa, bantu kami untuk melakukan qiyamul lail, bantu kami untuk melakukan tilawah Al-Quran, dan bantu kami sederet kebaikan-kebaikan yang terbuka lebar di bulan puasa ini. Kebaikan-kebaikan yang terbuka lebar ini mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan, dan pada akhirnya dapat mengajak kita kepada gerbang ketakwaan. Hada wallahu ta'ala a'lam wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.